Mari kita memulai dengan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memanggilmu. Adakah yang mau kerja? Ladang yang sudah menguning, siapa yang mau menuainya? Tuhan berseru kepada kamu, anugerahnya besarlah. Adakah yang rela jawab? Ku di sini, utuslah. Mi fa sol mi fa la sol mi 1 2 3. Tuhan Yesus memanggil, adakah yang mau kerja? Ladang yang sudah menguning, siapa yang menuainya? Tuhan berseru padamu, anugerahnya besarlah. Adakah yang rela jawab? Ku di sini, utuslah. Meski tak lintas lautan atau ke tempat yang jauh, namun kau dapat bersaksi, menghibur yang terluka. Meskipun engkau tak mampu, tetaplah setialah. Sembahkan korban hidupmu untuk memperkenankannya. Meski tak berdiri tinggi di atas tembok Sion, namun kau dapat membawa mereka kepadanya. Berdoa, inilah perintahnya. Ada yang ke tempat jauh dan sebebankah engkau? Janganlah engkau berkata, ku tak punya talenta. Ribuan jiwa binasalah, kini Dia mengutusmu. Turutlah kan perintahnya, terimalah utusannya. Ia panggil, cepat kau jawab, ku di sini, utuslah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali berterima kasih untuk keselamatan di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus, di mana ketika kami adalah manusia berdosa, Tuhan Yesus rela menjalankan rencana-Mu untuk menjelma menjadi manusia yang mewakili kami, menjalankan seluruh hukum-Mu tanpa celah, tanpa cacat, dengan sempurna. Sebagai bukti, Ia adalah Allah sejati, manusia sejati yang tidak ada dosa, sehingga Ia satu-satunya anak domba-Mu yang layak untuk menanggung semua dosa kami di atas kayu salib. Pada hari Paskah Pamungkas, Ia disalibkan. Dengan darahnya dosa kami bisa dihapus. Kami tidak layak, tapi dengan darah Yesus, semua dosa pelanggaran kami sudah dihapus. Bahkan dengan kebangkitan Yesus, kami diberi yaitu tenaga kebangkitan, semangat kebangkitan Yesus untuk hidup sebagai orang percaya, bahkan bisa dipanggil untuk mengerjakan tugas-tugas Yesus di muka bumi sebagai korban hidup. Ya Bapa, kami bersyukur pada awal bulan Maret, walaupun pada akhir Februari kami tidak sempat rapat, tetapi pada saat ini kami mau membicarakan program-program pelayanan yang sudah berlangsung dan yang akan dijalankan. Kiranya Roh-Mu menolong kami, dan kami percaya firman-Mu, Roh-Mu senantiasa akan menuntun kami, sehingga kami selalu berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sekarang kami serahkan pertemuan ini, kami mau membaca firman-Mu. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita membuka kitab Kolose, ya. Kolose pasal 1, Kolose 1
Kita akan membacanya. Silakan Saudara Michael, Saudari Lucy kerja. Kolose pasal 1. Kita akan membaca masing-masing 2 ayat ya. Saya mulai searah jarum jam. Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2 akan saya bacakan. Dari Paulus. Dari bahasa aslinya bisa diterjemahkan seorang rasul Kristus Yesus. Oleh kehendak Allah, bahkan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya di dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan untuk kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang untuk kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya dan kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam jantung dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayan gereja itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Pada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan, dan kalau kita melihat Kolose ini pasal 1 cukup panjang ya, 29 ayat. Dalam Alkitab Lai itu dibagi menjadi 4 perikop ya. Perikop yang pertama salam, kemudian ucapan syukur, kemudian setelah itu ada perikop keutamaan Kristus atau Kristus itu sebagai kepala gereja. Kemudian yang berikutnya pelayanan dan penderitaan Paulus. Nah, kita tahu kota Kolose ya, itu dekat dengan kota Laodikia. Seperti di Wahyu tidak disebut surat kepada gereja Kolose, karena Laodikia lebih maju ya daripada Kolose. Nah, Kolose itu sekarang sudah tidak ada lagi, tinggal puing-puing yang digali ya oleh arkeologi. Tidak ada lagi. Kota ini hanya eksis 1700 tahun. Ya, dari abad ke-5. Jadi suami Esther yang bernama Ahasiweros itu pernah ya, atau Xerxes, sampai di kota Kolose kalau kita baca ya, pada saat dia berperang dengan Yunani, karena ini daerah Yunani, daerah Asia Kecil. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kota ini betul-betul punah pada abad ke-12. Jadi eksistensinya hanya 1700 tahun, tetapi walaupun kota ini ya eksistensinya tidak abadi, tetapi gereja di situ berdiri. Nah, gereja di sini berdiri bukan juga Paulus yang pergi mengabarkan Injil. Siapa yang pergi mengabarkan Injil? Yaitu orang yang bernama di sini disinggung kan, Epafras. Nah, Epafras ini kemungkinan ya, dia mendatangi kota Efesus sehingga dia percaya Yesus pada saat Paulus 3 tahun di situ melayani Tuhan. Jadi dia bertemu dengan Paulus di kota Efesus, Paulus di situ hampir 3 tahun, dan dia kembali ke kota asalnya, yaitu Kolose. Nah, Kolose ini terkenal waktu itu penjualan kain, ya, kain wool, kain apa? Wool ya. Sehingga Epafras itulah yang dikatakan sebagai yang merintis gereja di Kolose. Kalau kita lihat Efesus kan, masih ingat ya, di cycle 7 gereja di kitab Wahyu ya. ESPTS-nya. PL. Efesus, S, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, terus Philadelphia, dan terakhir Laodikia. Laodikia ini kan kota yang dekat dengan dia adalah Kolose. Bahkan ada satu lagi kota yang bernama Hierapolis. Hierapolis ya, kota dengan penuh dengan sinar matahari. Jadi kita lihat ya, salam dari seorang Rasul Kristus Yesus. Terjemahannya itu secara sintak ya, bahasa Yunani harus disebut seorang. Ya, kalau bahasa Indonesia itu nggak muncul ya, rasul saja ya.
Satu rasul, satu dari 12. Paham ya? Satu dari 12. Misalnya di gereja kita, PI ada berapa? Seorang PI. Itu gelar paling tinggi di mata Tuhan ya. Lebih tinggi dari di Malaysia, Datuk Tun apa ya. Semuanya nggak ada guna ya. Yang paling guna adalah pengabar Injil, ya, pengabar firman Tuhan. Di sini kita lihat ya, Paulus mengatakan berulang kali. Nah, rasul dari Kristus Yesus, ya Kristus itu Mesias. Kemudian karena kehendak Allah, kita tahu ya kehendak Allah ada satu saja tapi ada 7 aspeknya. Bahkan dalam surat ini dicantumkan nama Timotius, ya. Karena Timotius sering kita lihat di gereja Filipi waktu Paulus tidak bisa pergi, ya, dia mengirim Epafroditus, tapi setelah itu dia akan mengirim Timotius ya sebagai rekan pelayanannya. Jadi kepada saudara-saudara, jadi semua yang percaya itu memanggil yang satu dengan yang lain saudara-saudari. Karena kita punya Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Nah, di sini kamu lihat ayat 2 ya, saudara-saudara yang kudus ya. Minggu lalu sudah dijelaskan kata santo santa. Yang percaya kepada Kristus. Nah, di sini penting ya. Percaya kepada Yesus loh. Ya, bukan disebut percaya kepada Bapa, bukan disebut percaya kepada Roh Kudus. Keselamatan itu orang percaya kepada Yesus, dengan demikian melalui Yesus dia kenal Bapa, dia kenal Roh Kudus. Sehingga anak-anak kalau ditanya, kenapa kamu bisa masuk surga? Saya sudah percaya Tuhan. Tuhan yang mana? Tidak spesifik ya. Spesifiknya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan diselamatkan. Ya, Kisah Rasul 16:30. 31 ya. Nah, di sini yang sangat menarik ya. Salamnya bukan lagi shalom yang maju, tapi anugerah Injil. Baru setelah Injil diterima ada damai dari Allah. Ya. Allah itu kita bisa panggil sebagai Bapa. Makanya kita berdoa, Bapa kami di sorga. Jadi charis ya, yang menggantikan kairo, sekarang ditambah dengan shalom. Ya, charis itu salam yang dispesifikkan ya oleh Roh Kudus. Sebelumnya salamnya itu kairo, aku bersuka cita. Tapi di sini menjadi anugerah, hadiah, sehingga ada damai. Nah, kemudian minggu depan akan dikhotbahkan yang ayat 3-8. Nah, 3-8 ini intinya adalah mengucap syukur karena ada 3 hal. Ya, ada berapa? 3 hal. 1, iman. Yang kedua, pengharapan. Yang ayat 8, kasih. Ingat Bapak ya? Trias ya. Trias orang Kristen itu 3 ya. Iman, percaya, setia itu satu kata. Ya, pistis. Ya. Kemudian dengan iman itu kita berharap. Apa pengharapan kita? Punya tubuh mulia. Ya. Yang berikutnya, karena kita punya iman, kita punya pengharapan, sifat Allah yang diberikan pada kita adalah kasih. Kasih itu 15 aspek ya. Harus dihafal mati. Masih ingat ya? A apa A? B, C, D, E, F. Ya. A itu apa? Angkuh, jangan. Ya kan? Kasih itu murah jantung, kasih itu baik. Ya. Kemudian ditambah dengan 8 yang tidak. Ya. Yaitu kasih, jangan angkuh, jangan bual, C, jangan cepat marah, jangan dendam, jangan egois. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, jangan yang disebut gagal sopan, ya G. H, kasih jangan happy atas ketidakadilan. Kemudian kasih itu jangan iri, ya jangan iri. Ada 15 aspek, ya seperti karunia juga 15, tapi 3 sudah ditarik, tinggal 12. Jadi ayat 3-8. Bersyukur karena kita orang percaya diberi iman, diberi pengharapan, diberi kasih ya. Karena kasih itu aspek pertama dari buah Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di sini yang berikutnya ya. Ayat 13. Ini tentang sanctification. 3P kan masih ingat. P pertama, posisi kita sudah di bidang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Jadi jelas ya, dia sudah memindahkan kita. Ya, dari dulu anak-anak setan, sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kerajaannya, kerajaan kegelapan, sekarang menjadi kerajaan terang. P pertama, posisi, ya, orang kudus. Yang kedua,
progresif ya. Waktu kita di bumi, kita masih terus ya bisa tercemar ya. Kita langsung percaya Yesus 100% itu kudus di mata Tuhan. Tapi waktu kita berjalan, kaki kita ya kena kotoran. Seperti Yesus, dia tidak mencuci seluruh badan dari murid-muridnya di ruang atas kan. Dia hanya mencuci kaki. Jadi waktu kita melayani, ya kita berbuat salah dan seterusnya dalam hidup, pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita. Jadi selalu setiap hari kita minta ampun atas dosa kita. Begitu kita minta ampun, begitu kita disucikan, ya kudus lagi di mata Tuhan. Itu orang Kristen loh. Ya, tidak perlu melakukan ibadah puasa, ibadah ini, ibadah itu jadi suci, bukan. Yang bisa menyucikan kita itu satu, darahnya Yesus. Makanya dalam kitab Imamat itu begitu lengkap ya diatur ya. Nah, sekarang yang berikutnya, penebusan dosa membuat kita kudus. Nah, yang perikop berikutnya itu Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Karena dia memberikan kita pengajaran siapa Bapa. Kemudian dia disebut yang sulung. Nah, ini ayat ini yang sering dikatakan, oh Yesus itu ciptaan yang pertama. Ya, menurut banyak ajaran sesat. Yang sulung di sini artinya dia yang utama ya di sebelah kanan Allah. Bukan berarti Allah itu ada posisi kanan kiri ya. Karena Allah itu bukan fisik. Ya, di sebelah kanan Allah itu artinya Yesus itu apa? Menerima semua delegasi ya dari kuasa Allah kepada dirinya. Nah, yang sulung di sini masih ingat dia adalah buah sulung. Ya, kalau kata yang kita temukan bisa kita kaitkan dengan kata yang lain di Alkitab itu memberikan kita pengertian. Buah sulung kebangkitan. Jadi Yesus itu pertama-tama yang punya tubuh mulia. Ya, jadi kita berharap ya kita satu saat punya tubuh mulia. Jadi keutamaan Yesus selain dia adalah putra Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang kedua, dia sudah jadi manusia. Dia yang pertama bangkit dari kematian. Nah, yang berikutnya, jangan lupa ayat 18. Kristus adalah kepala gereja. Karena gereja adalah tubuh. Tubuh itu menjabarkan gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Karena banyak kan, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai organ dalam. Ya. Tetapi kepalanya Yesus. Jadi yang menjabarkan gereja sebagai tubuh itu surat Efesus. Surat apa? Efesus ya. Kalau yang menjabarkan Kristus sebagai kepala gereja itu adalah kitab Kolose. Ini ayatnya 18. Kita baca sama-sama. Ialah kepala tubuh yaitu gereja. Ialah yang sulung. Nah, di sini sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Ayat 20 dikatakan Yesus memperdamaikan ya, kita ya dengan Allah melalui darah salibnya. Ini penting loh. Jadi ada seorang pengkhotbah yang ternama di Amerika. Namanya John MacArthur. Jadi khotbahnya bagus ya rata-rata ya. Tapi pada satu saat dia salah menguraikan ini. Dia mengatakan yang menyelamatkan orang tuh hanya kematian Yesus. Dia lupa ya mengatakan darah salib Yesus. Wah, dia diserang habis-habisan. Dianggap dia pengajar sesat. Ya, memang ya dalam saat kita berkhotbah ya kadang-kadang kita salah menjelaskan doktrin. Jadi banyak orang di Amerika itu menyuruh dia bertobat. Ya, saya masih ingat waktu tahun 2002 saya masuk di SBVC itu dosen-dosen itu ya, mengatakan seperti itu ya. Darah Kristus ya. Oleh darah salib Kristus. Jadi kita bersyukur ya, perjamuan kudus itu melambangkan darah dari salib Kristus. Jadi penting di sini ya. Nah, kita didamaikan ya dengan darah salib Kristus. Nah, kemudian yang terakhir bagian ayat 24, pelayanan adalah penderitaan. Paham ya? Jadi melayani memang harus bersukacita. Dia dalam penjara, surat 4 surat dari penjara, Eko Vivi kan, Efesus, Kolose, Filipi, Filemon, dia bersukacita karena bisa menderita. Ya seperti Yesus tidak menderita, tidak ada kebahagiaan. Makanya dalam ucapan bahagia yang ke-8 kan, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena kebenaran, karena nama Yesus. Dan orang membenci kamu, memfitnahkan yang jahat kepada kamu karena kamu pengikut Yesus. Jadi di sini kita lihat ya, penderitaan adalah bentuk ya dari
kehormatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, kita bisa menderita untuk nama Tuhan Yesus. Ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Jadi Paulus, kita lihat ya, dalam surat 2 Korintus yang kita pelajari di Serdang. Tolong diingat ya, pasal 2 dia sebut dia kenapa ya, kalau mau berbangga dia banggakan penderitaannya. 2 Korintus pasal 4. Kemudian dia ulangi lagi 2 Korintus pasal 6. Nah, kemudian kita sudah sampai di sini pelajaran 2 Korintus pasal 11 atau 12 ya. Coba dibuka ya. Dia list tuh penderitaannya loh. Karena di kota Korintus itu banyak guru-guru palsu yang membanggakan latar belakang mereka, ya, gelarnya dan seterusnya. Yang membanggakan mereka punya latar belakang orang Yahudi dan seterusnya. Nah, coba lihat ya. 2 Korintus 11. Mulai ayat 22. Dia mengatakan dia punya latar belakang juga orang Ibrani, bisa berbahasa Ibrani. Nah, kemudian ayat 24 dan ayat 23. Aku lebih banyak berjeri lelah. Kita baca sama-sama ya. Lebih sering di dalam penjara. Jadi dia 4 tahun di penjara minimal ya. Di Kaisaria 2 tahun, di Roma 2 tahun. Didera, dicambuk di luar batas. Setiap kali didera, yaitu orang Yahudi itu pasti 40 kali kurang 1. Kerap kali dalam bahaya maut. Nah, ini dia menghitung ya. 5 kali aku dicambuk oleh orang Yahudi. Setiap kali dicambuk, menurut hukum Yahudi, 40 kurang 1 pukulan. Nah, di Indonesia siapa yang masih menjalankan hukum cambuk? Aceh kan? Singapura juga loh masih menjalankan hukum cambuk. Ya, pernah waktu saya di Kucing saya membaca berita ada seorang Amerika, waktu itu Bill Clinton ya menjadi presidennya. Dia mentang-mentang orang Amerika, dia pergi Singapura, dia pakai pilok, dia pilok tuh tembok di Singapura. Ditangkap polisi, dihukum oleh hakim harus dicambuk. Wah, ini Amerika bilang nih barbar betul di Singapura nih. Kemudian orang Amerika lobby, akhirnya hanya dicambuk dari 4 kali menjadi hanya 1 kali. Tetap cambuk, bagaimana? Tetap dicambuk. Yang 3 kali didera, jadi 3 kali didera, masing-masing 40 kurang 1. Ya, jadi di badannya Paulus tuh ya penuh dengan apa? Memar-memar ataupun scar ya dari luka. Pernah karam kapal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah ya. Pelayanan itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, pelayanan itu penuh dengan perjuangan. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang manja ya. Kita harus menjadi orang yang seperti Rasul Paulus yang meniru Yesus. Ya, walaupun disalib, yang kata-kata keluarnya itu semuanya ya adalah kehendak Allah. Hanya satu saja yang dia deskripsikan penderitaannya. Aku haus, apa? Aku haus. Ya memang ya darah yang sudah mengalir meninggalkan tubuh, jadi jemur panas terik seperti itu, dia hanya bilang aku haus. Yang dia nggak pernah bilang aku sakit dan seterusnya. Jadi kita bersyukur hari ini kita ya, bisa meeting dan belajar dari surat Kolose yang akan direnungkan di kebaktian hari Minggu ya, di Kuburaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk seorang rasul dari 12 rasul. Rasul untuk kami orang-orang tak bersunat, yaitu Paulus yang sudah dengan setia melayani Engkau. Kami bersyukur pada saat ini bisa membaca kembali suratnya ke Kolose. Walaupun dia tidak pernah ke Kolose, tetapi dia begitu mengasihi gerejamu di Kolose. Tolonglah Bapa, kami sebagai pelayan-Mu dapat mengasihi gereja-Mu melebihi yang lain. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, pimpinlah pertemuan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.